Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak ingkang mugi tansah pikantuk rahmat lan nikmatipun Allah. Ingkang kaping sepindah monggo sesarengan ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah bilih dalu punika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat sehat, dipun paringi nikmat iman, ugi istiqomah lan ingkang paling langkung utami wonten ing dalu punika insyaallah kula lan panjenengan sami dipun pilih kalih Gusti Allah minangka umatipun, minangka mujahidipun insyaallah lan mugi-mugi pepanggihan wonten ing dalu punika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selajengipun bapak-bapak sedaya sepindah kula ngaturaken agunging panuwun matur nuwun ingkang tanpa upami awit kula lan panjenengan sami sampun dipun tampi kanthi sae. Inggih menika mboten sanes anggen kawula sowan sepindah nggih nyambung silaturahim malih ingkang sampun dangu mboten wonten pepanggihan kados ngoten menika. Biasanipun nek poso Ramadan niku nggih iktikaf teng Masjid Dari ketone pun 2 tahun niki. Nggih Mas Rio nggih. 2 tahun nggih. 2 tahun niki pun mboten teng Dari. Kangen muga-muga Ramadan sing badhe dateng mengke saged iktikaf malih nggih teng mriki. Amin. Kene wae luar biasa. Dan insyaallah di tengah keprihatinan masa pandemi ini mudah-mudahan tidak mengurangi esensial kita dalam beribadah, tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah, tidak mengurangi semangat kita dalam berdakwah, tidak mengurangi semangat kita dalam bersedekah. Mudah-mudahan itu, dan ini perkumpulan ini insya Allah bagian bukti bahwa semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk dakwah, semangat kita untuk bersedekah insya Allah masih tetap terjaga dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah sampai akhir hayat nanti. Allah pilih, Allah mudahkan kita dalam kematian terbaik husnul khotimah. Amin. Yang kedua Bapak sekalian, niat kami untuk bersilaturahim ini memang kami agendakan di seluruh kelurahan itu minimal ada 1 kali pertemuan dari Layismu untuk masyarakat dalam rangka untuk bersama-sama membangun, mencoba mengajak untuk bersama-sama membangun peradaban Islam yang ada di Plupuh. Nah ceritanya ngoten bapak-bapak sekalian, saya, Pak Tris, termasuk Mas Asnawi gitu, pada waktu itu kurang lebih ya 2 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, itu setelah ngaji ngoten rasan-rasan. Gimana yo Layismu itu dalam memberikan manfaat ke masyarakat itu tidak terputus dan bahkan semakin meningkat memberikan manfaat untuk masyarakat. Kalau kita pikir ngumpul ke uang zakat, uang sedekah kemudian disantuni, diberikan santunan, ya itu habis selesai. Ketika nanti ini estafet ini tidak bisa dilanjutkan ya udah cukup hanya di masa-masa kejayaan ini saja. Terus kita berpikir bagaimana kegiatan sosial yang dipelopori Layismu ini lebih bisa bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk semua umat, tidak hanya satu golongan, tidak hanya satu baju, tapi bahasanya adalah bukan lagi aliran A, aliran B, tapi bagaimana manfaat itu bisa untuk umat semuanya. Gitu. Nah, maka kita berpikir kayaknya di Plupuh ini yang belum tersentuh dan belum ada adalah untuk layanan fasilitas kesehatan atau Vaskes. Nah, kalau kita nyantuni dalam bentuk uang, santunan tunai sering, santunan sembako sudah sering, santunan anak yatim hampir tiap tahun akbar, santunan bedah rumah hampir setiap kelurahan pernah kita berikan bedah rumah. Tetapi kan itu ya sudah selesai, udah nggak ada tilase, paribasannya renek tilase. Dan ketika ini nanti kepemimpinan kita itu tidak
estafetnya terputus, ya hanya berhenti di masa kejayaan ini. Nah, kemudian kita pikiran kita ketika nanti ada klinik atau rumah sakit yang ramah dengan duafa, yang representatif, yang profesional, yang strategis itu, insya Allah kita dapat pemasukan dan terus bisa memberikan manfaat. Rumah sakit berbayar bagi mereka yang punya uang, gratis bagi mereka yang duafa. Mimpi kita seperti itu. Nah, baru rasan-rasan gitu, 2 hari setelah itu, ada orang yang datang ke kita, Pak. Menawarkan tanah. Baru 2 hari, ini bukan cerita ngarang ya. Ini nyata, ini buktinya ada Pak Tris masih ada di sini. Itu. 2 hari setelah itu ada orang dan bawa fotokopi sertifikat. Mas, tanah niki dijual. Niku manggone teng ler kula, pinggir jalan raya. Dan tanah itu 5 tahun yang lalu itu pun ditawakne kula ora mikir. Mergo niku kula ya ora ndedet. Wong regane 750 juta. Duit kok ngendi nek 700 juta nek zaman semono. Lah turno ya ora zaman semono, zaman saiki ya urung tau roh wujute det 750 juta. Ning nek Pak Nasri ketone kerep wong panene akeh. Panen, sakniki panen rata kok ngomah ya Pak ya. Rata kok ngomah, ngerti-ngerti ning ATM. Nah, saya kemudian setelah 5 tahun yang lalu kok yurung payu dituku wong atau gak bagaimana gitu. Akhirnya kita nek kali ini kok kita pikir piye ya? Iki nek ra ditututi maneman, nek ditututi kok ya duwite sakmono, lek arep polah ya kepiye gitu to. Mikir Pak, pusing ya saat itu. Bismillah, saya sampai istikharah sholat, minta petunjuk sama Allah. Bagaimana ini ya Allah? Terus akhirnya saya punya inisiatif, teman-teman itu tak kumpul ke. Ya, teman-teman itu tak kumpul ke di rumah makan Jati Diri. Pak, ini ada tawaran kayak gini. Saya nggak bisa memutuskan sendiri. Tapi ini sudah menjadi mimpi saya bahwa di Plupuh itu berdiri klinik atau rumah sakit yang megah, yang bonafit, yang ramah dengan duafa. Nah, bapak-bapak saat itu langsung diputuskan, ditututi. Ning ora ndedet. Lah terus piye? Ditututi ora ndedet. Nah, bapak-bapak ini tak tanya, bapak nek ditututi, bapak-bapak wani urun piro? Yo 10 juta wani ya Mas. Lah nek 10 juta mengenten wong 5 berarti mung entuk 50. Lah terus 50 itu berarti kurang 700. Masya Allah. Tetapi saya memberanikan diri, kemudian saya teringat dengan kisahnya Siti Hajar saat ditinggal suaminya. Nah, saat itu beliau berada di tandus yang kering, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nah, tetapi karena yang dilakukan itu karena Allah, satu itu. Yang dilakukan Siti Hajar itu karena Allah, karena ditinggal itu suaminya atas perintah Allah, dia ikhlas betul. Dia melepas dengan penuh keikhlasan sampai ke lurung hati yang paling dalam. Nah, keikhlasan itu masih disambut, masih ditambah dengan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiarnya itu sudah di luar nalar, ikhtiarnya itu di luar kemampuan. Coba dibayangkan di lembah yang tandus, dia hanya berlari-lari ke sana kemari, Safa Marwah. Itu kalau diukur dengan logika, ya wes itu nggak ada air. Bayinya yang nangis karena kehausan itu mungkin nggak tertolong secara akal manusia. Itu. Tetapi, nah karena niat yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah ini, dan beliau tetap berusaha. Orang kok mau maneng begegek, tidak, tapi beliau tetap berusaha dengan maksimal. Dan tawakal yang total ini membuahkan hasil keberkahan yang luar biasa. Nah, saya teringat dengan kisah itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat goal, membuat target yang tidak terukur oleh kemampuan manusia. Karena apa? Kalau kita hanya berani membuat target yang terukur oleh kemampuan manusia, sama halnya kita juga menghina Allah, karena Allah itu adalah maha kuasa, maha kaya, dan maha segalanya. Nah, tetapi harus ada syaratnya. Satu, ikhlasnya harus benar-benar lillahi ta'ala. Ini yang perlu dijaga. Karena terkadang kita itu ada pihak ketiga, Pak. Ikhlas itu biar bisa melemah,
bisa berubah karena ada iblis yang selalu tidak berhenti menggoda manusia. Iblis itu nggak pernah berhenti menggoda manusia. Awalnya ikhlas, kedua, wah engko anu Mas, anakmu sekolah no dokter engko ben sing ning kono umpamane. Itu bagian dari niat yang agak ini, walaupun itu secara logika ditata, iya harus ada yang nyepui, harus ada yang megang, tetapi ayolah wis mbuh engko sapa sing neruski ini lillahi taala. Saya harus terus menjaga keikhlasan niat itu. Karena Imam Malik rahimakumullah pernah mengatakan bahwa niat yang kuat, niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan teruskan niat itu sampai terrealisasi. Tetapi niat yang tidak karena Allah, walaupun hanya sedikit tidak karena Allah, maka Allah akan tumbangkan di tengah jalan. Nah, itu Bapak-bapak. Maka kita berani ambil itu, terus kita DP 5 juta. Dit sakmono, duwene DP 5 juta, nggo tali rembug. Nah, saat itu kita datang ke sana, yang penjualnya itu santai banget Pak, low profile orangnya. Orang itu dinyang medun serupiah pun ndak mau. Sampai nggih pun pinten ngoten dikurangi, nggih sakmonten niku wis terus kaya dodol apa nggih, surakan nek dinyang blas pokoke. Nah, pokoknya kita turuti dan beliau memberikan kesempatan masuk lo profil saya itu, alah mas niku mungkin jenengan bayar sak ndungene duit. Setahun borong tahun rapopo, wah mulai ini kendangan dengkel senenge pol. 2 tahun yo enteng lah. Engko tak hitung-hitung. Engko sambat ke sapa ya PDM apa sambat ke UMS apa ngendi lah. 2 tahun. Nah, nanti Layusmu buka donasi khusus wakaf misalnya. Diangsur. Terus pikirannya gitu. Besoknya orang sing nganggo dina-dina liya, Pak. Besoknya itu moro utusan. Pokok iki tak kei wektu 2 dina kudu DP 150 juta. Tur wektune cuma sampai dibatasi Desember 2021. Aduh, mumet meneh. Bahkan saya WA-WA-an sama teman-teman yang lain itu, mas nek kira-kira mumet gak gatok pikirannya ya balik kanan wae. Aduh kok balik kanan iki lho. Piye to ki iya ngono kan. Mosok wis megeng-megeng kaya ngene kok arep balik kanan. Wis to, wis yakin bismillah. Yo 2 pendapat, Pak. Sing siji kenceng, sing siji kendo, sing siji biasa-biasa wae. Aku ngono kok gak iso pola. Ya kono urun ya sak duwene seperti itu. Terus akhirnya bismillah lah. Saya selalu teringat dengan kisahnya Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim di lembah yang tandus. Karena niatnya untuk Allah, usahanya maksimal dan tawakalnya total, Allah berikan kemudahan. Udah gitu saja kita putuskan berani. Kita semontang-manting cari uang 150, Pak. Sapa sing duwe tak pinjem. Sapa sing duwe tak pinjem. Nah, sampai saya bilang sertifikat yang saya duduki, yang saya tempati ini juga yo payu nek mung sak regane kuwi, saya bilang gitu. Wis nilai sik Pak Tris 10 juta ning kantong jileh, ya ora ning kantong ning bank. Terus Mbah minta, Mbah siapa-siapa itu. Saya juga telepon di Layusmu daerah, Mas, tak ceritain gini-gini, saya butuh uang. Alhamdulillah dalam waktu 5 menit itu uang sudah ditransfer di rekening. Nah, akhirnya kita lego. Baru kita buat sebuah MOU atau surat perjanjian. Nah, yang paling mengerikan ini untuk surat perjanjian itu saya berani menuliskan ada salah satu pasal ketika deadline atau tanggal 31 Desember kok tidak bisa melunasi, maka uang muka 150 juta itu menjadi haknya penjual. Saya harus nuliskan itu untuk apa? Untuk semangat. Kelangan det 150, apa iso nutup? Saya bilang gitu dalam hati saya. Pak Tris yang baca, siapa-siapa yang baca, ning do ora ngerti, ora ngeh, bantang wis rampungi Pak Tris, lah kok dredeg. Lah iki Mas, engko kelangan det 150 iki kok. Alah ora Pak, saya bilang gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini ada kesempatan yang Allah bentangkan untuk kita, untuk meraih surganya melalui gerakan wakaf pembebasan tanah yang kita berikan nama Islamic Center. Lebih luas lagi
hanya sekedar mimpi kami tadi. Mimpi saya hanya sebuah poliklinik atau klinik atau rumah sakit, tetapi berbagai masukan sekalian untuk Islamic Center. Ya ada masjidnya yang megah, ya ada gedung untuk studi Quran, ada pendidikan formalnya, maka kita berikan nama Islamic Center. Bapak-bapak, ini ada kesempatan dan niat kami kesini sekali lagi setelah kami cerita ini, kami untuk mengajak, ayo bareng-bareng peluang untuk berwakaf ini kita sama-sama ambil. Ya, sama-sama ambil Bapak sekalian. Karena kesempatan ini luar biasa. Ketika kita tidak mampu wakaf satu petak tanah, satu bidang tanah, ini ada kemudahan untuk berwakaf, hanya 1 meter pun bisa, 0,5 meter pun bisa, tetapi minimal ada kerentek, ada niat untuk berwakaf. Mengapa? Keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut wakaf itu, 1, kita akan tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga dunia ini berakhir. Karena apa? Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa anak Adam itu ketika meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal. 1, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariah yang paling nyata, yang paling real itu adalah wakaf salah satunya. Nah, wakaf Bapak sekalian. Maka pahala ini akan terus mengalir walaupun nafas kita sudah berakhir. Yang kedua, insya Allah rezeki kita akan semakin berkah dan melimpah. Sesungguhnya ketika kita bersedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah dan bertambah. Yang berikutnya, sekali kita bersedekah, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Nanti bisa dibuka di Qurannya, Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dan bahkan ketika kita punya sakit, Allah bisa sembuhkan lewat sedekah kita. Wasilah sedekah ini bisa kita sampaikan pada Allah bahwa kita minta doa untuk kesembuhan bila kita sedang sakit. Dalam hadisnya, obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Banyak kisah yang kemarin ketika kita buka itu, namanya Ibu Tumpah Yatun dari Sidoarjo. Dia itu sedang sakit. Kemudian mendengar kabar ini, beliau berikut wakaf 1 juta. Setelah diantar oleh putranya ke kantor gitu, kita doakan. Sore harinya anaknya ini ke Solo itu, belum sampai sorenya, baru siangnya putranya yang ke Solo yang nyerahkan ini ditelepon sama ibunya, namanya Ibu Tumpah Yatun itu. Aku wis mari, Bapak Ibu. Selain itu, ketika kita nanti ikut ambil bagian, kita berarti ikut andil dalam berdirinya poliklinik, berdirinya pusat studi Quran. Padahal ketika Al-Quran itu dibaca, membaca Al-Quran itu 1 huruf akan diberikan kebaikan 10. Ketika itu nanti terus digunakan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan kita ikut andil di dalamnya di situ, insya Allah Allah akan berikan bagian pahala untuk kita. Yang berikutnya, insya Allah akan berdiri masjid yang merupakan pusat ibadah mata. Yang ketiga, yang keempat ya, berdirinya sebuah pendidikan formal insya Allah. Tapi semuanya ada skala prioritas. Prioritas pertama kita adalah klinik. Dan nanti akan mengembang, dan kemarin saya sudah nyari tukang gambar itu, Mas nanti lantai 3 aku tak gawe ore-orean sik, ide saya tak tulis sik, nanti jenengan terjemahkan dalam sebuah gambar. Saya sudah bilang gitu. Lah kok wong lemah we urung kebayar wis malah gage golek gambar. Enggak apa-apa. Terus itu menjadi semangat bagi saya. Nah, Bapak sekalian, ikut andilnya bagaimana Mas misalkan? Ikut andilnya ada 2 cara Bapak sekalian. Cara pertama, kita langsung ikut. Nah, alhamdulillah dari sudah ikut itu
Pak Samyono sudah, Pak Nasri sudah. Sinten melih nggih? Apal mboten Mas Ardiansah? Mboten apal ya, di rekapan itu. Kita sekarang sudah ada 350 juta, Pak, sementara terkumpulnya. Nah, kita lanjutkan, ikut andilnya yang pertama, kita ikut langsung, berapapun. Syukur oke, ikhlas. Sedikit, enggak apa-apa, mampuku setengah meter Mas, enggak apa-apa setengah meter itu ikut saja. Mampu saya seperempat, ya enggak apa-apa seperempat. Seperempat kita abot yo seperdelapan. Seperlapan kok je abot bar seperwolong piro, Pak? 16 sih piro terusan. Pinten Pak Nasri nek 16. Wis gak ngono to niki. Ya, yang dinilai Allah itu adalah keseriusan kita, niat kita. Ya, istilahnya kerentek kita. Bapak sekalian, bahkan walaupun sedikit tetapi niatnya itu benar-benar pengen banget melu. Itu kisahnya, ada sebuah kisah yang bahkan itu pun diabadikan dalam Quran. Kalau kita lihat kisah itu kan, Asbabun Nuzul Quran surat Al-Hasr ayat 9 itu, pada saat itu Rasulullah itu kedatangan tamu, kemudian Rasulullah tidak mampu untuk menjamu karena sudah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama sekali, dia nggak mampu menjamu. Padahal biasanya Rasulullah kalau ada tamu mesti dijamu. Maka ditawarkan pada sahabat yang terdekatnya, wahai sahabatku, ini saya punya tamu, tapi saya nggak mampu untuk menjamu. Adakah kalian yang sanggup untuk menjamu tamuku ini? Ada salah satu sahabat, dia memberanikan diri, saya siap ya Rasulullah untuk menjamu tamunya panjenengan. Kemudian dibawalah, diajak dia pulang ke rumah. Sesampai di rumah dia tanya sama istrinya, wahai istriku, masih adakah makanan untuk tamunya Rasulullah ini, untuk menjamu tamunya Rasulullah itu? Istrinya pun menjawab, wahai suamiku, duh Romo, duh Bapak, saat ini sedang tidak ada makanan apapun, kecuali sepiring itu pun jatah untuk anak-anak kita nanti malam. Bapak sekalian, nek urusan untuk anak biasanya stratego. Wong jatahe anak, nyawang anak engko luwe, bayangke anak engko ramangan, mesti kita stratego. Umpama awake dhewe ngono ditekok bojone, Bu, jek enek panganan apa ora lho disuguh tamune Kanjeng Nabi. Nek bojo kula lan jenengan sami kok jawab serane ngopo-opo, Pak. Blas serane ngopo, mung sepiring lho kanggo jatahe anak-anak engko bengi. Mesti kita ya wis nek ngono, jawabannya mesti gitu. Tapi ndak ini. Jawabannya, wahai istriku, nek ngono, kalau begitu nanti anak-anak itu kamu tidurkan dulu, dipok-pok bendang turu. Engko nek wis tidur, nanti kalau sudah tidur, makanan yang ada itu kamu suguhkan pada tamu Rasulullah. Dan aku ini cukup engkau berikan piring kosong. Nek wis semua siap, nek wis kabeh cuma wis, lampu kuwi patenono. Lampu itu matikan. Sehingga saya tak pura-pura makan untuk menemani tamunya Rasulullah ini. Betul, Pak. Lampune dimateni, tamune Rasulullah ini ya selahap wae. Wong sangkene luwe mungkin ya. Supaya telap gak mudeng. Wis sing duwe omah mangan ora. Akhirnya habis. Pagi harinya beliau ketemu Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah sambil tersenyum, tadi malam ada kejadian apa? Diceritakan. Setelah itu Rasulullah kabarkan, tadi malam itu turun ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain padahal dia sendiri itu membutuhkan. Nah, ini kan sebuah keseriusan. Ketika kita ingin berbuat baik itu tidak dinilai besarnya, tapi niatnya, ketulusannya yang penting. Sampai Allah abadikan itu. Dan di akhir ayat itu, nanti Quran surat Al-Hasr ayat 9. Di akhir ayat itu, sungguh beruntung orang-orang yang dijauhkan dari sifat cetil, sifat kikir. Jadi, kata Allah, yang beruntung itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari sifat cetil.
Jadi dengan kita bersedekah itu berarti insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat-sifat kikir itu. Maka yang pertama ikut ambil bagian kita adalah langsung kita ikut. Langsung kita ikut berapapun, itu yang pertama. Nek misalkan yo ora eneng-eneng tenan. Apalagi wis saat pandemi sing usaha yo macet kaya kula. Kula niku usaha macet, Pak. Video syuting kan mejen 2 tahun. Ora enek wong digawe. Pak Nasri tetep wong panen terus, gak pengaruh. Mboten pengaruh to Pak Nasri. Mboten pengaruh, Pak Samyono mboten pengaruh. Bulanan terus ya Pak ya. Pak Tris padha. Kula usaha itu macet, Pak. Misalkan gitu, yo enggak apa-apa. Tetapi karena kita pengen ikut ambil bagian itu, cara setelah kita ikut langsung, kita menyampaikan informasi ini ke orang lain, ngandani orang lain. Maka kita buat skema, Pak, biar tanah itu bisa terbeli dan terbangun. Satu desa kita minta ikut andilnya 40 meter. Satu desa mung diberi jatah 40 meter. Sedesa dari misalkan, ini bapak-bapak. Sementara kita kesampingkan bajunya, karena ini sosial ya, karena targetnya sosial. Ayo kita bareng-bareng. Namanya saja sudah saya kemas Islamic Center. Kita tidak memandang siapapun, karena Layesmu sudah terbukti dalam melayani itu untuk semuanya, for all. Tidak pernah memilih dan memilah. Dan nanti pun juga seperti itu. Ini sudah terbukti, monggo nanti bisa dibuktikan. Layesmu nek nyantuni mesti tidak ditanya. Misalkan santunan anak yatim tiap tahun itu kriterianya mungkin tidak pernah kok ada kriteria dia berorganisasi nggak mungkin. Ambulan misalkan, ada orang yang datang ke kantor atau telepon, Mas aku butuh ambulan. Saya tidak pernah atau belum pernah menanyakan kowe wong NU apa wong Muhammadiyah apa wong MTA. Lah belum pernah tanya itu. Sentak tekoki nggih, kanggene njing napa, badhe teng pundi. Mung itu tok. Siapapun. Bahkan tengah malam pun kami berani ambil risiko untuk tetap buka pintu, tetap kita layani, kita kasih solusi. Misalkan drivernya berhalangan nggak bisa pun masih tetap saya kasih solusi. Saya carikan driver pocokan. Nek ora keneng tenan, nek iso nyopir gawan, Mas. Lah terus kula ninggal napa mboten sah ninggal napa-napa. Jenengan astop. Saya nggak pernah memfilter dari lembaga apapun. Syaratnya mung senyilahi menungso. Wes kok tak. Seperti Kiai Dahlan kan syaratnya sementing wong. Sementing mau menungso, mau gitu tak. Nah, maka sama ini Pak. Maka kami mengajak umat Islam semuanya, ayo bareng-bareng. Karena hanya setunggal nyawang angka segitu yo akeh tenan Pak. Tibake desak ngono ki yo nglumpukne kuwi yo rekoso tenan tibake. Maka kula saestu tangis nyuwun tulung dumateng jenengan sedaya nggo dibantu. Nanti nek memang berdiri, minimal kita ikut andil di situ. Nek lewat, nek ada tetangga yang mau berobat kok gratis, hati kita merasa, oh ternyata aku bisa ikut ambil bagian nulung tonggoku. Pelayanannya kayak pelayanan yang berbayar dan bahkan melebihi Pak. Misalkan jadwalnya kontrol, kita ndak mungkin terlambat. Jadwalnya toko Solo kudu jam 6. Jam 5 sudah siap Pak itu di kantor. Lah, sing sosok nganyelke jadi apa ya istilahnya ujiannya keikhlasan itu wis dilayani gratis, ijek nguneni. You know apa ngeten? Enten. Oh, ijek nguneni gitu. Misalnya kita kan kadang dibarengke masih di tempat yang satunya. Kan kita biasanya ngasih sepeleng, Pak, mungkin jenengan siap 5:30 nggih. 5:30 kurang sithik urung teko ngoten, pun ditelepon pun diunek-unekne supire. Ngomong, "Nggih, lah niki buktine, pangkleti." Tur yo dijawab dengan rileks. Wah, aku mau diseneni Mas ora apa-apa, dirungokke nek diseneni.
Nah, itulah ujian keikhlasan. Saya selalu tak kasih motivasi, ujianmu itu keikhlasan. Nek ujianmu semangat itu setan wis gak iso nembus. Semangatmu gak iso dipatahkan oleh iblis. Iblis itu hanya akan menguji keikhlasanmu. Saya selalu mengatakan seperti itu pada driver-driver, pada fundraising, pada siapapun. Nah, maka Bapak sekalian, dari dalam satu kelurahan saya minta dibantu 40 paket. Enteng Pak Nasri nggih? Insyaallah, niat nggih, bismillah nggih. Mas Rio, enteng nggih 40 nggih. Insyaallah nggih, tenan lho. 40. Pripun Mbah Wito? Enteng to? Enteng. Janipun pun enten sing mlebet kalih nggene Pak Nasri, kalih nggene Pak Samiono. Anggaplah malam ini itu mulai dari nol. Walaupun itu nanti tetap kita masukkan perolehan dari, Pak. Tapi anggaplah malam ini ben gampang menjadi semangat kita. Kita anggaplah mulai malam ini, anggap mulai dari nol, dari punya target 40. Niki tiyang pinten, Pak? 1, 2, sedoso. Oh, 10. 10 berarti nek 40 di poro 10 pinten? Pinten Pak Nazri 4. Oh, Piai setunggal jatahe sekawan. Enteng Pak nggih, sekawan. Insyaallah. Lah terus yo papat iki nek ra dijlentrehne engko yo jek abot neh. Ngeten Pak, sekawan itu sing pun nggih. Niki pengalaman yang sudah dilakukan. Niku sing di lobi dulur sing paling cedhak. Nah, misalnya bojone kan paling cedhak rembukan sik, awake dhewe sik sadurunge ngajak wong liya. Niku enten Piai Jatirogo, Bapak. Bar ngoten niki, bar pertemuan ngoten niki, nggih pertemuan terbatas ngoten niki. Cerita kalih garwane, ajeng sare ngoten. Bu, ki mau Mas Supri ngajak-ngajak patungan wakaf. Sak metere 750. Lah awake dhewe melu ora, Bu? Nek ora melu Mas Supri ya ora apa-apa, ning dijaluki tulung kon goleke wong. Ya mosok to, Bu? Awake dhewe ngajak-ngajak kok awake dhewe ra urun. Itu padahal ekonominya ya biasa, Pak. Ketoke duit mlipit ngoten leh ndeleke ning isor bantal ya. Piye pun sepuh. Itu siangnya habis gini, besok siangnya itu ke rumah saya. Ning gandeng gak ketemu saya, tetap nyari saya. Habis maghrib pas saya habis dari masjid langsung dedep, Pak, ketemu. Cerita. Itu diceritakan kepada saya. Tapi tetap gitu, saya terima, saya doakan. Pas saya doakan itu hampir kayaknya dia tersentuh sampai keluar air mata. Dan pulang itu justru berterima kasih. Kula niku keweden. Mengke nek sampai telas kuwotane mula kula niku pengen kepanggih jenengan niku engko nek ngerti-ngerti wis entek aku ra iso melu. Terus enten melih, Pak, sing mriku mbeto arta sedasa yuta. Niku mung ngenteleh nyenrahke, Mas, iki emang tak jikuk, langsung tak gorene ora tak tekanke ngomah. Iki usum bendina nek nalilahi engko nek aku kedisian. Estu biayane tesih enten. Jadi Kobang ngerti ngoten iki di-share teng grup nika. Langsung paginya itu dan ketemu saya langsung. Enten teng kantor nggih kula pas wekdal nika sing bangun teng inggil nika digoleki. Ani, anak kula sing cilik niku. Insyaallah dadi penerus muga-muga. Nah, niku ayah ada orang. Tangkul. Kalih tergopoh-gopoh niku. Wes anu le, bendino enek swara kaya ngene iki, kabar kaya ngene iki. Semula aku ki terus tak gorene ora tak kejujukne omah ki mau ke bank. Memang bank lho niku. Itu. Nah, ada lagi kisah yang nyatanya. Cara yang pertama tadi kan ngelobi saudara, yang kedua bisa hanya kita lewat jari kita masang status, nge-share ke teman-temannya. Mbak Wiwi Jatirogo, masih Jatirogo. Itu cuma masang status, itu ada temennya yang langsung ikut wakaf 12 juta. Tapi dia minta diangsur selama 1 tahun. Apa boleh? Boleh, enggak apa-apa. Diangsur 1 tahun. Karena nanti ketika sampai Desember kok kita perolehannya belum cukup, alhamdulillah pon enten sing ajeng nyilihi uga-uga. Wis nyilihi tanpa agunan, tanpa nganai. Gitu. Karena memang
memang saya pribadi memang sudah berazam untuk keluar dari riba. Awalnya itu saya sudah nawarkan sama Pak Isna ini, Pak Is, sertifikat yang tanggoni iki ketoke ya cukup nek mung nggih utangan. Tapi saya tarik kembali omongan saya. Pak Is, saya lupa 2017 itu saya bersama komunitas yang dipimpin oleh Mas Sabtuari Sugiarto, saya sudah berikrar, berazam, dan bahkan yang punya kartu kredit itu dipotong bareng-bareng untuk tidak mengulangi riba. Saya harus sudah taubat riba, saya nggak harus mengulang lagi, mohon maaf nanti nggak bisa untuk cari pinjaman bank. Nah, tetapi banyak kemudahan karena apa? Kesungguhan kita untuk keluar dari hijrah lah, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Allah kasih kemudahan. Cara yang berikutnya Bapak-bapak sekalian, ada pamflet, ada flyer, ada form kesediaan, nanti monggo diedarke. Nah, wing luwih HP meneh jenengan tekani, jenengan sowani, diajak ceritane napa sing kula critakne niki. Itu mantep meleh, memang diniatkan. Les diniatkan ibadah, insya Allah walaupun kita tidak ikut, tetapi kita bisa mengajak orang lain untuk bisa ikut, kita akan tetap mendapat pahala seperti yang mereka keluarkan tanpa mengurangi pahala mereka, insya Allah. Nah, inilah dahsyatnya sedekah, murahnya Allah. Cuma kita mau apa enggak, kita ambil apa enggak kesempatan ini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, dan usia kita memang tidak ada yang tahu kapan Allah akan panggil. Karena kematian itu bila sudah tiba saatnya tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Maka saya kalau menyampaikan ini kesempatan yang luar biasa, niatkan dari sekarang. Setelah kita niatkan, insya Allah Allah mudahkan. Kalau misalkan kita sudah niatkan, kita sudah ikhtiar, dan kita sudah tawakal total sama Allah, kok kita los ora entuk jatah papat wis separo ora oleh, tetap Allah kasih pahala atas niat kita. Ngoten Bapak-bapak sekalian, sekali lagi kula nangis kalih panjenengan, kula nyuwun tulung niki diewangi. Insya Allah dan semoga kita nanti dicatat oleh Allah sebagai mujahidnya, sebagai pejuangnya dalam rangka membela agama Allah, dan kita dikumpulkan kembali dalam keadaan yang jauh lebih bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Nanti bisa disambung tanya jawab Pak Wito. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.